Oh ya, jadi di video sebelumnya saya sebenarnya sudah pernah membuat panduan cara melacak saat orang mengklik tombol di website. Nah, hanya saja panduan yang saya buat mungkin terlalu lama ya durasinya di artikel ini, karena memang saya jelaskan mulai dari cara install Google Tag Manager-nya gitu kan, sampai melacak klik atau tombol yang ada di website. Nah, tapi saya masih banyak menerima pertanyaan-pertanyaan gitu dari teman-teman, bagaimana sih cara melacak tombol di website ya, karena memang ya ada beberapa kasus di mana mungkin tombol tersebut apa ya, kelasnya ya pasti berbeda gitu dengan apa yang saya jelaskan di video ini, jadi mungkin sedikit membingungkan lah ya buat teman-teman gitu. Terus juga mungkin ada tombol yang dibuatnya dari gambar ya, gambar tombol gitu dimasukkan di website ya kan, dikasih link kan bisa juga jadi tombol gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya dari link ya, atau dari button, atau mungkin dari tag input dan seterusnya gitu. Jadi karena variasi tombol itu bisa berbeda-beda ya, mungkin juga problemnya dari situ ya. Nah, karena masih banyak sekali yang bertanya seperti itu, sehingga di video ini saya mau coba jelaskan lebih detail lagi ya, pembahasannya khusus mengenai klik yang terjadi pada tombol ya, atau link. Nah, jadi saya sudah siapkan satu halaman khusus ya seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa akses halaman ini ya. Nanti saya tulis linknya, rendra.com/demo/click-tracking. Nah, di halaman ini saya sudah buatkan beberapa macam gitu ya tombol. Di sini ada 5 ya, yang mungkin harusnya sih tombol yang ada di website teman-teman juga harusnya kurang lebih ya sama lah dengan yang ada di sini. Yang penting nanti saya coba usahakan teman-teman paham konsepnya ya, caranya, karena tidak mungkin sama persis sih pasti ya, karena kelasnya berbeda. Kalau misalnya kita mau pakai apalagi ya, CSS selector juga pasti beda. Nanti saya coba jelaskan sampai ke sana. Ya, nah saya coba jelaskan satu-satu di sini ya. Jadi di sini ada tombol yang saya buat dari sini ya, tombol dengan tag A atau link. Jadi ini disebut sebagai link kalau kita menggunakan tag A ya, ahref gitu kan, biasanya kayak gitu kalau dilihat source code-nya. Terus ada juga tombol dibikinnya pakai tag button ya, nanti saya lihatkan. Ada juga tag input, ini biasanya pada form ya, form yang diisi register gitu. Terus kalau diklik, nah tombolnya itu tag input gini. Terus juga tombol dengan gambar. Nah, ini kan gambar ya, bisa diklik download gitu gambarnya, di save. Ini gambar. Terus di sini link ya, yang tanpa kelas. Nanti saya jelaskan juga apa itu kelas gitu ya. Nah, saya coba lihatkan seperti ini deh ya. Saya coba lihatkan di sini source code-nya ya. Nah, kalau saya klik di sini, itu teman-teman bisa lihat di bagian sini. Coba saya agak besarkan dikit. Nah, bisa lihat di sini. Ini pakai A ya, makanya di sini saya kasih tahu tombol dengan tag A. Tag A ini maksudnya gini. Jadi struktur dari tombol ini ya seperti ini. A, href, di sini linknya biasanya ya. Diklik lari kemana tuh ya. Lalu di sini ada yang namanya kelas ya, nanti saya jelaskan lagi di sini biar lebih paham ya. Terus submit ini ya yang ada di sini, yang teman-teman lihat di sini tulisannya teksnya ya, submit. Nah, berbeda dengan yang ini, coba lihat ya. Kalau yang ini, nah di sini bukan pakai A ya, tapi button di sini, tag button ya. Di sini submit sama, di sini ada kelas juga. Oke. Lalu yang lainnya ini pakai input yang saya bilang tadi ada form ya, tapi ini seperti ini aja, nggak lengkap karena sebagai contoh aja gitu ya. Pakai tag input, lalu tulisan submitnya dia ada di sini ya. Di sini juga ada kelas. Oke. Lalu kalau lihat di sini yang gambar ya, strukturnya beda lagi, dia tag img gini kan, gambar, ini link gambarnya, lalu dia dibungkus sama A juga, karena gambarnya kalau nggak pakai A ini ya nggak bisa diklik
ya. Jadi gambarnya dibungkus seperti ini gitu. Nah, terus tapi ada perbedaan dengan ini sih. Kalau nanti teman-teman pelajari lebih detail ya. Nah, kalau yang ini juga sama A sebenarnya. Ya, lihat sama A, tapi dia tidak ada kelasnya. Ya, tidak ada kelasnya seperti yang ini. Kalau ini A tapi ada kelasnya. Nah, nanti siapa tahu teman-teman ada kondisi seperti ini gitu. Jadi lebih paham dengan saya kasih contoh macam-macam seperti ini kasusnya ya, nanti kalau ada yang kondisinya seperti ini ya sudah bisa dipahami gitu dengan materi ini. Oke, saya coba masuk dulu ke sini ya. Nah, ini saya kondisinya sudah masuk ke dalam akun Google Tag Manager, lalu saya sudah masuk ke preview mode ya. Oke, nah sekarang ya. Oke, sekarang kita coba langsung praktekin ya. Hal pertama yang teman-teman harus coba, oke, saya mau coba seperti ini ya. Jadi coba perhatikan di sini. Saya reload dulu. Kalau di reload kan setelah kita preview mode harusnya muncul di bak konsol seperti ini ya. Nah, di sini ada tag sih, tapi ini abaikan aja dulu. Jadi kalau misalnya akun Google Tag Manager-nya baru ya berarti di sini kosong ya, nggak ada tagnya. Nah, di sini ada 3 event ya, defaultnya sudah ada seperti ini. Nah, kalau kita melakukan interaksi ya, aktivitas klik misalnya, di mana aja sih ya, di mana aja. Mau diklik bagian sini, klik gitu, harusnya ada event baru di sini ya. Atau misalnya ini, saya klik sambil tekan tombol kontrol ya, klik gitu. Nah, di sini harusnya ada event. Nah, sehingga ketika event itu muncul, kita bisa melihat informasi yang ada pada tombol ini ya, yang disebut sebagai variabel dan value-nya apa gitu. Value-nya apa yang kita akan gunakan untuk membuat sebuah kondisi atau trigger ya. Nah, ini nggak akan muncul di sini ya sampai kita mengaktifkan ya di sini triggers. Oke, kita masuk ke sini ya. Sampai kita mengaktifkan trigger klik ya. Jadi ada 2 nih trigger yang berhubungan dengan klik. Just link sama all element. Ini apa bedanya ya? Simpelnya gini. Just link itu hanya untuk link. Link itu berarti A, yang tag A tadi. Tag A itu berarti yang ini kan. Ini terus yang bawah juga tag A gitu. Nah, itu pakainya just links ya. Kalau selain itu ya all elements. Nah, jadi kalau aktivitas klik apapun misalnya kayak gini. Gambar, ya berarti kan bukan link ya. Walaupun dia ada linknya tapi gambar gitu yang apa namanya? Di dalamnya gambar gitu. Berarti harus pakai all element. Ya, yang ini. Terus juga ada yang tag input ya, button. Semua klik apapun, bahkan klik di sini nih ya, itu bisa dilacak gitu dengan mengaktifkan all element. Nah, sekarang saya coba masuk ke sini dulu ya, just links. Nah, just links ini biarkan kayak gini. Ini kasih nama boleh atau langsung save, dia akan ikuti nama ini. Kayak gini ya, save. Nah, perhatikan. Di sini sudah ada trigger yang saya buat. Oke. Sekarang saya coba nggak mau bikin dulu variabel ya biar teman-teman tahu. Sekarang saya coba refresh. Oke, ya, refresh. Lalu saya reload di sini. Nah, sekarang saya coba klik di sini misalnya. Klik. Dia nggak akan muncul event kan? Gitu, karena ini bukan link gitu ya. Kalau saya klik di sini, lihat. Oh, ini ada linknya. Soalnya ada A-nya nih. Ya, saya ulangi ya. Coba yang ini. Harusnya nggak ada nih. Tuh, nggak ada. Ini soalnya di luarnya ada link, tapi dia ada informasi yang tidak didapat pas kita lihat variabelnya. Makanya sebaiknya pakai yang all element ya. Lalu ini yang button. Tuh, dia nggak juga ya. Gitu. Tapi kalau yang ini, nah dia yang kelima. Lalu ini juga kalau diperhatikan akan jadi yang keenam nih. Tuh, ya. Karena link, paham ya? Gitu. Nah, sekarang saya coba saya coba kayak gini ya. Saya ulang, saya klik yang ini ya biar klik. Nah, berarti yang ketujuh ya. Saya klik.
Di sini saya coba lihat informasinya kan, datanya, variabelnya apa. Nah, di sini teman-teman tidak akan melihat informasi atau data dari tombol ini. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan variabelnya gitu. Jadi kita harus masuk ke variabel. Di sini sudah disiapkan ya. Jadi tinggal configure, lalu di bagian sini ini aktifkan semua aja nih. Ya, ini aktifkan semua gini, centang. Nanti dia akan dipanggil di sini ya. Ini cuma sekali aja. Kalau yang sudah pernah diaktifkan ya udah abaikan gitu. Karena sudah sekali aja ya. Nah, kita coba refresh, kita coba reload di sini. Kita coba klik lagi, lalu kita lihat harusnya ada variabelnya ya, dan ada value-nya yang bisa kita gunakan. Kita coba klik di sini ya, sambil tekan kontrol ya, biar kebukanya di tab baru aja gitu. Klik. Nah, ini kan. Kita klik di sini, baru lihat variables. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada variabel yang namanya click classes ya, click element, ID, target, text dan URL. Ini yang teman-teman aktifkan sebelumnya di sini. Oke. Nah, fungsinya variabel menampung data ya, menampung data dari tombol ini. Nah, datanya apa? Data yang saya maksud ini value-nya. Ini value-nya nih. Oh, di sini tombol yang ini berarti ada click classes ya. Kelasnya ini. Ya, perlu diingat ketika misalnya nih saya copy ya, saya coba jelaskan sedikit di sini, siapa tahu ada teman-teman yang ini sering terjadi kesalahan juga sih soalnya. Problemnya kok tidak fired gitu pas dites, ternyata salah memasukkan kelas. Jadi kalau ada spasi seperti ini ya. Nah, teman-teman coba tebak ini ada berapa kelas di sini? Nah, 3 ya, karena ada spasi di sini. Jadi si tombol ini memiliki 3 kelas. Kelas BTN ini ya, ada BTN LG ini dan BTN Success. Jadi punya 3 kelas. Nah, kelas ini anggaplah sebagai identitas ya, atau ya bukan penamaan tapi identitas sih sebenarnya, identitas lah untuk si tombol ini. Ya. Kelas sama dengan ID. Hanya saja kalau kelas dia bisa penamaannya bisa digunakan di berulang kali ya dalam satu halaman, tapi kalau ID harusnya unik gitu ya. Tapi sekarang cenderung pakai kelas sih ya, cenderung pakai kelas gitu. Nah, sekarang sudah paham kan ya? Sini teman-teman bisa lihat paling sering sih pakai kelas. Sekarang mungkin bisa fokus aja ke kelas ya. Terus yang bisa diambil juga di sini apa? Di sini ada klik text submit. Nah, ini. Nah, tapi kan di sini semuanya submit, maka akan sama ya. Contoh misalnya saya klik lagi link yang di sini ya. Saya klik yang di sini deh, karena yang ini kan bukan link ya. Yang ini saya klik. Atau ini juga kan tadi bisa ya, tapi nanti nggak dapat informasinya. Klik. Nah, di sini ada 4, 5, 6 ya. Kita lihat di sini. Perhatikan aja di baris ini saya klik. Tuh, apa yang berbeda? Ya. Nah, di yang 4 ini, yang ini dia punya kelas. Gitu kan. Terus ditangkap teksnya submit ya. Terus kalau yang ini gambar, yang tadi yang kelima ini gambar, dia kelasnya nggak ketangkep padahal ada kelas. Kenapa? Karena saya bilang gambar harusnya pakai yang all element ya. Tapi bukan deh, salah. Yang kelima ini bukan gambar, ini yang submit, makanya ada teksnya yang di bawah ini ya, makanya teks. Yang ini yang gambar nih. Nah, gambar nggak ketangkap kelasnya, lalu ya teksnya juga nggak ada gitu karena gambar ya. Nah, paham ya seperti itu untuk yang link klik. Nah, kalau sudah tahu seperti ini ya, berarti kan sebenarnya gampang ya untuk membuat triggernya. Nah, saya contohkan nih, mungkin ada teman-teman yang belum pernah coba praktek sebelumnya. Oke, nah kita coba masuk ke tagnya ya. Ke triggernya aja dulu, karena triggernya ini masih generik ya, masih umum gitu. Nah, sekarang misalnya saya mau melacak orang-orang gitu ya yang mengklik tombol yang ini. Jadi kalau mengklik yang lain itu dia nggak fired. Kalau ini kan belum kita buat secara spesifik kondisinya di sini ya. Nah, ini all link click. Jadi semua link kalau saya klik dia akan fired kalau ini ya. Tapi kalau yang saya pilih ini some link clicks berarti dalam kondisi tertentu saja.
Nah, kalau kita lihat lagi yang tadi ya, perbedaan ketiga ini, yang paling unik apa? Value apa yang paling unik? Berarti value yang paling unik adalah kelas, ya, kelasnya. Nah, kelasnya saya mau pakai yang ini misalnya nih, saya mau tracking yang ini. Berarti kelasnya saya ambil yang ini misalnya. Ya, BTN Success gitu. Atau apa yang paling unik yang ada di button ini kelasnya. Oke, saya masukin di sini, klik classes, contain, paste kayak gini. Oke, saya save. Nah, saya sudah buat kondisi yang unik di sini, yang spesifik. Lalu tag-nya. Misalnya kita mau pakai, di sini saya sudah ada ya, contohnya saya ini aja, copy aja dari sini. Teman-teman yang menggunakan Google Analytics bisa, yang pakai Facebook juga bisa, konsepnya sama aja. Nah, di sini misalnya saya abaikan ya settingan-settingan ini, nggak usah terlalu pusing karena ini cuma contoh aja sih. Jadi di sininya saya pakai misalnya button A. Nah, triggeringnya saya rubah, saya ganti menjadi yang just links tadi ya. Saya save, lalu saya refresh dan saya reload. Sekarang perhatikan, di sini ada tagnya biar lebih enak ya, biar bisa lebih dicoba. Jadi kalau ini saya klik, ini harus aktif di atas ini ya. Tapi kalau saya klik yang lain itu nggak akan ada yang aktif. Perhatikan aja di sini. Saya klik yang ini. Nah, ini tetap kebaca. Jadi ini tuh sebutannya event ya, karena dari listener itu dari si scriptnya gitu ya, script bawaannya sih kalau ini built-in listener, bawaannya tag manager, dia kirim data yang namanya event muncul di sini gitu. Jadi tetap selalu muncul kalau yang ini. Tapi di sini karena kondisinya spesifik tadi ya, yang button A ini nggak ke sini gitu, nggak fired gitu. Kalau saya klik yang ini gitu. Kenapa? Karena ada kondisi yang spesifik kelas tadi ya. Saya klik yang ini juga ya sama, nggak kesini ya. Apalagi yang ini kan udah beda karena bukan link juga. Nah, tapi kalau yang ini saya klik, perhatikan ini naik ke atas ya. Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena ya tadi kondisinya sudah disesuaikan dengan tombol yang ini. Nah, jadi kalau ada orang yang mengklik ini, maka akan ke-trigger ini dan datanya akan dikirim ke Google Ads. Kayak gitu ya, paham ya? Oke, sekarang itu udah paham harusnya. Sekarang saya mau coba yang ini. Nanti terakhir saya akan jelaskan bagaimana kalau tanpa kelas. Ya, memang kalau ada kelasnya sih gampang sih sebenarnya. Apalagi kelasnya kita bisa sisipkan sendiri unik gitu. Itu jauh lebih gampang sih. Nah, misalnya di sini ya, kalau kita perhatikan di sini juga tadi ya, saya lihatkan source code-nya yang tadi itu sebenarnya semuanya sudah ada kelasnya dan namanya unik. Contoh misalnya yang pertama tadi kan BTN Success, makanya saya pakai BTN Success ya. Terus yang ini BTN Primary yang warna biru ini. Terus warna biru yang ini dia BTN Info. Jadi gampang banget karena sudah ada penamaan yang spesifik itu ya, yang menjadi identitas daripada si masing-masing tombol ini ya. Terus satu lagi yang ini biar tahu. Nah, kalau ini ada IMG Flood ya. Gitu. Jadi beda lagi kelasnya, tapi kelasnya ini ada di image nih. Terus yang ini tanpa kelas sama sekali. Nanti bagaimana kalau tanpa kelas sama sekali gitu ya? Pasti akan ribet gitu karena ininya juga sama submit gitu ya. Ini juga sama submit. Terus kalau ini bisa pakai kelas, ini enggak gitu ya. Apalagi linknya misalnya sama. Kayak gitu-gitulah. Pasti akan ada kondisi yang ribet gitu ya kalau nggak pakai kelas. Terus teksnya juga sama misalnya. Nah, nanti solusinya saya akan kasih tahu. Oke, sekarang saya mau beralih dulu ke yang all element biar teman-teman lebih paham. Jadi video ini saya coba kupas tuntas gitu ya, cara tracking berbagai macam tombol atau ya apapun ya, klik gitu. Nah, saya coba masuk ke sini. Tadi udah jelas ya, just links, udah paham. Saya mau aktifkan di sini yang all elements. Ini all clicks dulu ya, jadi generic. Nanti saya coba buat kondisinya di sini. Oke, saya save. Lalu saya refresh. Saya reload.
Perhatikan di sini. Nah, ini lebih seru nih karena dia bisa merekam lah gitu ya, merekam semua aktivitas klik ya. Walaupun di sini nih saya klik ya, lihat di sini, klik tuh dia akan kerekam gitu ya. Nah, jadi yang ini tadi yang sebelumnya tidak bisa dilacak gitu ya oleh trigger just links karena ini bukan link, sekarang bisa dilihat di sini akan menjadi yang event kelima ya. Nah, event kelima, event keenam, event ketujuh gitu ya. Bahkan kalau yang ini ya semua juga gitu kebaca ya sebenarnya sih, tapi ya tadi sudah dikhususkan yang link ya pakai just links gitu. Oke, sekarang kita lihat satu-satu di sini. Tuh bahkan saya menggeser ini ya, klik tetap ke record gitu. Jadi semua aktivitas ke record. Sekarang kita lihat yang kelima tadi ya. Yang kelima kita lihat variabelnya. Nah, yang kelima lihat di sini ya, kebaca BTN primary yang ini, kelas kan, kebaca kelasnya, teksnya kebaca. Ini yang bisa kita pakai nih. Keenam, kebaca ya, yang BTN info kita bisa pakai karena unik. Lalu ini kenapa nggak ada teksnya? Karena yang ini yang ini ya, apa namanya? Ini bukan dianggap teks sih ya. Karena dia bukan button yang ini gitu. Dia yang input. Nah, tapi kalau yang ketujuh mana tadi ya? Oh, ini yang gambar. Ini yang gambar, ini yang input. Nah, agak membingungkan ya. Ini yang BTN success. BTN success yang ini mana sih? Nah, ini yang primary gitu ya. Agak membingungkan. Coba fokus di ininya di yang penting adalah saat saya mengklik yang masing-masing ini semua event ini muncul ya dan memberikan informasi di sini. Gitu aja sih. Nah, sekarang kalau sudah tahu ya, kita sudah tahu misalnya yang ini itu adalah ini kan, ada kelasnya. Ya berarti caranya gampang gitu. Agar saya hanya bisa melacak tombol yang biru yang ini, maka saya pakai kondisi yang spesifik gitu aja. Di sini berarti konsepnya kan sama tuh dengan yang sebelumnya kan. Jadi di sini, nah yang awalnya all click saya tinggal ganti aja, klik classes, content, tuh kayak gitu ya. Jangan lupa jangan ambil semuanya ya, ambil yang sisa satu yang tidak ada spasinya gitu. Nah, udah seperti ini, save. Jadi, kalau sudah dibuat seperti ini, ya kita coba lihat di sini. Nah, kita ketek dulu ya, biar bisa dilihat fired-nya lebih jelas. Saya coba edit aja deh yang ini. Ganti aja ininya nih, triggeringnya. Ganti yang all elements. Kita save. Kita refresh. Kita reload. Nah, berarti sekarang yang A ini ya, button A ini hanya akan fired ke sini jika saya mengklik tombol yang ini. Paham ya? Mengklik yang lain tuh nggak akan fired gitu. Walaupun tetap recordnya nih, tuh record terus nih. Setiap saya klik di sini dimanapun record ini, tapi ini nggak fired. Terus saya klik yang ini, dia juga record karena sudah ada juga ya yang itu tadi link klik gitu kan. Ini semua bisa ke record gitu, tapi ini tetap tidak aktif ya kan. Yang paling penting kan itu ya, kapan si GTM ini mengirim data gitu, itu yang paling penting. Nah, dengan kondisi yang kita buat tadi ya, berarti saya kalau saya klik tombol yang ini baru ini aktif, lihat ya. Nah, kayak gitu karena sudah dibuat secara spesifik. Nah, berarti berlaku juga ya dengan yang ini, berlaku juga dengan yang ini. Yang gambar gimana? Yang gambar ya perhatikan aja ini intinya. Nah, gambarkan yang ini nih. Perhatikan variabelnya, apa yang bisa dilihat nih. Klik classes img fluid yang ini. Ya berarti pakai kelasnya yang ini. Gitu aja. Ya. Berarti pakai yang ini. Atau pakai ada klik URL. Klik URL-nya itu dia ini ya. Bisa pakai nama gambarnya di sini sih. Jadi kalau gambar yang tadi saya coba kasih tahu kondisinya ya ke trigger. Jadi nah, yang ininya
itu bisa kita, ini gambar kan namanya PDF ini ya, pdf.png gitu. Misalnya kita mau pakai ini, bisa nggak? Bisa aja sih ya. Kalau emang ini unik gitu, cuman untuk tombol itu gitu ya. Nah, klik URL misalnya. Kita mau buat di sini kondisinya klik URL. Berarti di sini pilih klik URL konten gini ya. Atau yang ini tadi ya, gampangnya kelas aja. Kita copy yang ini. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman tombolnya terbuat dari gambar, ya berarti bisa dibuat seperti ini. Ya syukur-syukur kalau teman-teman bisa menyisipkan kelas ya, bisa menyisipkan kelas gitu di bagian gambarnya. Itu lebih gampang kan, tinggal ditentukan aja menggunakan kelas apa yang unik gitu. Nah, saya pikir ini sudah cukup menjelaskan ya cara melacak tombol, baik itu tombol yang link gitu ya, atau yang button gitu, atau yang input, atau dengan gambar gitu. Kita mungkin hampir semuanya menggunakan kelas karena itu salah satu cara yang memang paling mudah ya, apalagi bisa memberikan kelasnya secara manual gitu. Teman-teman bisa sisipkan kelasnya yang unik gitu ya. Nah, sekarang gimana nih kalau kita dihadapkan dengan kondisi link seperti ini tanpa kelas ya. Jadi ya susah gitu misalnya kan. Kalau saya coba refresh ya, kita sekarang fokus ke link yang ini. Saya reload, kita coba klik. Nah, saya coba klik seperti ini. Nah, berarti yang ini kan, yang ini kita lihat variabelnya. Nah, klik classesnya nggak ada ya. Terus misalnya klik elemen ini juga bisa jadi banyak di halaman, ada di halaman lain link misalnya yang menuju ke sama URL-nya ya. Terus klik URL juga ya sama ya, ini seperti ini. Terus klik teks juga belum tentu unik ya, bisa jadi linknya misalnya banyak link yang tulisannya submit juga. Jadi nanti datanya bisa jadi nggak akurat lagi gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti ini gitu ya, kita bisa menggunakan cara ini. Ya, saya coba jelaskan di sini. Kita menggunakan all element ya. Jadi ini link ya, tapi kita menggunakan all element. Tapi kondisinya di sini ya, diperhatikan. Di sini kondisinya ini harus menggunakan klik element ya. Lalu di sini bukan konten lagi, tapi pilih matches CSS selector. Nah, isinya ini adalah selector dari ini. Jadi caranya gini aja nih, kita kayak blok kayak gini, klik kanan, inspect. Nah, kan dapat ininya ya, linknya yang ini apa, source code-nya kita bisa lihat di sini. Klik kanan aja di atasnya gini, klik kanan, lalu copy dan pilih copy selector. Nah, nanti kita paste di sini. Paste di sini. Nah, jadi kayak gitu. Biarin aja kayak gini, nggak usah di pusingkan gitu kodenya. Yang penting kita nggak salah tadi pas kita copy ya, bagian sini, jangan bagian sini misalnya kan. Pastikan yang A tadi gitu. Nah, lalu kita save. Oke ya. Kita save, kita refresh. Oke, kita coba tes sekarang ya. Nah, jadi sekarang berarti yang tombol A ini ya, button A ini hanya akan fired saat saya mengklik yang ini ya. Kita lihat dari atas ya, kita klik ini, tuh nggak fired, ini juga enggak, ini enggak, ini enggak. Dan kalau kita klik yang ini, nah dia akan fired. Kita bisa lihat di sini sih. Yang ini kan, yang ini. Nah, kita bisa lihat firing triggernya di sini ya, klik elemen dia yang kita pakai tadi, CSS selectornya gitu. Nah, dengan dibuat seperti ini udah sangat spesifik ya, ini udah sangat spesifik walaupun di halaman ini banyak tulisan submit dan linknya sama gitu kan, lain-lainnya semua sama, tapi ini sudah sangat spesifik ke bagian yang submit yang ini kayak gitu. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan ini sih sudah menjawab semua
pertanyaan-pertanyaan, problem-problem seputar cara melacak link atau tombol gitu ya dengan Google Tag Manager. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat teman-teman. Thank you, sampai jumpa di video lainnya.